Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala ku selalu memuji Dia, puji Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan kita.
Dia sungguh indah. Kita masuk dalam satu teduh. Kau indah Tuhan. Kau sungguh indah. Hanya Kau yang terindah. Ya sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia,
Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Minggu ini kita masuk ke dalam minggu ketiga dari Advent. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan bacaan Alkitab dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Minggu Advent ini dengan tema bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam Nats Yakobus 5 ayat 7, firman Tuhan menuliskan, agar kita sebagai umat pilihan Allah yang telah menerima kasih karunia penebusan Yesus Kristus atas dosa, hendaklah bersabar menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di masa ini pun, kita pun masih banyak menghadapi permasalahan, persoalan, dan penderitaan. Bersabar, bertekun, berharap hanya pada Yesus, karena Dia Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetaplah bersandar kepadanya, Dia akan mengganti kesedihan, duka cita, kepahitan, kesusahan menjadi sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Minggu Advent ketiga ini adalah minggu pengharapan dan menandakan sukacita bagi gereja yang ditandai dengan penyalaan lilin berwarna pink. Mari kita bersukacita menjelang semakin mendekatnya hari Natal, hari lahirnya Sang Juru Selamat dunia, serta kita sebagai umat yang telah diselamatkannya. Hendaklah bertekun, bersabar, dan berpengharapan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun kenyataan hidup sulit dan penuh dengan penderitaan, kita tidak boleh berputus asa. Dia berjanji akan membebaskan kita sebagai umatnya dan memulihkan keadaan. Dialah sumber pengharapan kita. Kiranya terang lilin Advent yang melambangkan terang Kristus menerangi hati kita senantiasa dan memberikan sukacita menyambut hari Natal. Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam masa penantian kita juga terus ditolong Tuhan untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Termasuk ketika kita siap hadir di tempat ini untuk beribadah semua karena perkenan Tuhan. Karena itu saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah dari YouTube. Mari sama-sama berdiri. Dengarlah panggilan ibadah bagi kita semua. Ibrani 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan ibadah kita saat ini, termasuk di dalamnya untuk penyerahan anak dan juga baptisan kudus. Kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Satu sukacita ketika kita sudah memasuki bulan Desember. Kita boleh berhimpun pada pagi hari ini. Kita boleh mengucap syukur dan bersukacita. Mari kita berhimpun dan bersukacita. Kita pujikan Dia. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bawah sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah. Muliakan Allah, Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Biarlah Dia yang boleh lahir, menorehkan tinta emas dalam kehidupan manusia. Biar namanya terpuji, terpujilah Engkau Tuhan. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, Sembah bagi Engkau Tuhan. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat silakan duduk. Mari kita mengingat lagi akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Begitu besar kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Begitu luas dan dalam pengertian Tuhan bagi kita manusia yang lemah. Di dalam segala ketidakmampuan kita untuk mengatasi setiap pelanggaran dan dosa kita, Tuhan hadir, Tuhan menunggu, memanggil kita untuk datang. Bawa setiap beban, bawa setiap pelanggaran dan dosa. Izinkan Tuhan membereskannya. Bersama-sama kita akan membaca litani pengakuan dosa. Dan biarlah ini menjadi doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Dia yang mengenal hati kita. Dia yang tahu setiap pelanggaran kita. Dan Dia mengerti ketika kita menaikkan doa ini, apa yang menjadi kerinduan hati kita. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat jahat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku yang pada waktu dan pelanggaran-pelanggaran yang melampauinya, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena Namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahan, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Mari sama-sama kita katakan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Amin. Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan menilik kita, mendengarkan setiap keluhan dan doa-doa kita, dan Dia mengampuni segala dosa kita. Bagi setiap kita yang sudah dengan segala kerendahan hati mau datang mengaku di hadapan Tuhan, inilah berita anugerah dari Mazmur 85 ayat 10 sampai ayat yang ke-14, berbunyi demikian. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Jejak kakinya akan menjadi jalan orang percaya. Merupakan suatu berita anugerah bagi setiap kita. Mari dengan sikap berdiri, kita memperbaharui komitmen kita dengan bersama-sama membacakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Biarlah kasih karunia Allah terus menyertai kita, karena Dia begitu indah. Hanya Dia, Yesus. Dia yang boleh hadir dalam setiap hidup kita. Dia yang boleh mengisi setiap detik, setiap menit, setiap jam. Biarlah Dia menjadi kekuatan kita, karena Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Kau sungguh indah, Tuhan. Ya, sungguh indah. Oh, hanya Engkau, Yesus. Ya, Yesus. Dia Engkau mencintai setiap kami, Tuhan. Cinta aku dan ampuni kami.
Sambutlah Yesus, Sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. hanya Engkau yang mulia Tuhan. Yang mulia, Setiap kami mengangkat tangan kami, angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, Hanya Engkau Yesus, ya Yesus. Engkaulah yang ajaib Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Hanya Engkau yang mencintai kami Tuhan. Dia cinta padaku Dan mengampuni kami. dan ampuniku. Kau rela mati, Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. sambutlah Yesus, Sambutlah Yesus, oh tinggikan Dia, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. hanya Engkau Tuhan. Bagi yang mulia, Inilah setiap kami Tuhan. ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita sambut firman-Nya. Kepada Allah yang kami puja, kami sembah, kami datang saat ini. Tuhan, ini setiap kami yang sungguh-sungguh rindu untuk kami bisa mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Untuk kami bisa melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kami lebih dalam lagi. Sehingga kami bisa mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Tolong kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terlebih tolong hamba-Mu yang sangat tidak layak ini. Layakkan supaya kami semua bisa dikuatkan, disegarkan, diberkati kembali oleh firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai seluruh ruangan ini. Semua perangkat yang kami pakai supaya bisa berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Harus semangat, tetap sehat. Kita dalam keadaan yang baik, kita yakini bersama-sama kita semua akan lewati tahun 2022 ini dalam kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita punya kesempatan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita.
Dari Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca responsoria bersama-sama bergantian. Saya beserta semua kaum ibu yang ada di ruangan ini, yang juga dari tempat kita masing-masing, dari rumah. Mari kita membaca setiap ayat yang ganjil, dan para pria yang dipersilahkan untuk membaca setiap ayat yang genap. Kalau semua sudah dapat, mari berdiri bersama-sama dengan saya, kita berdiri. Kita membaca Yesaya 35, keselamatan bagi umat Tuhan. Mari sama-sama yang wanita. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah hati lutut yang goyah. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, mungkin biasa saja, datar saja. Tapi saya percaya ketika dinubuatkan cerita tentang ini dalam kitab Yesaya ini, pasti mereka menyampaikannya, menyatakan itu dengan sukacita yang meluap-luap. Karena di sini pada bagian ini cerita tentang sesuatu yang memang luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yaitu keselamatan bagi umat Tuhan. Kalau tadi kita sudah memulai ibadah kita, dibuka dengan menyalakan lilin. Lilin Advent yang ketiga, lilin pengharapan. Ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang sedang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia. Bulan Desember ini identik dengan bulan berkat, bulan penantian. Banyak berkatnya kalau saya bilang. Waktu kecil saya membayangkan Desember itu ya dinanti-nantikan. Kenapa ya? Karena setiap Desember itu pasti banyak perayaan Natal. Dari tanggal 1 udah banyak Natalan. Setiap Natalan pasti ada maknanya. Ya kan? Makanan Natalnya maksudnya. Selesai ibadah nanti pasti ada konsumsinya. Wah saya suka. Saya menantikan juga tuh. Ini ada makanannya. Banyak, bukan cuma saya, yang lain juga menantikan bagian yang lain juga. Ada yang menantikan kado. Ini momennya Desember ini, Natal ini momen kita menerima kado, mengharapkan kado dari orang-orang yang kita kasihi. Anak-anak menunggu kado dari papa mama. Suami atau istri menunggu kado dari pasangannya. Saudara menunggu kado mungkin dari saudaranya, dari teman-temannya juga. Ada yang menunggu yang lain, menunggu apa? Menunggu THR. Udah siap-siap mau dihabisin buat beli apa ya? Gitu ya. Ada yang ditunggu. Apa? Ada. Bukan cuma itu, ada juga seseorang pasti yang ditunggu. Siapa nih yang ditunggu? Siapa? Kalau ada yang mudik pulang kampung, nah itu udah dinanti-nantikan keluarganya. Atau dia menanti-nantikan, aku pengen ketemu mamaku, aku pengen ketemu saudaraku. Aku pulang kampung pengen ketemu teman masa kecilku. Ada yang dinantikan.
Siapa yang kita nantikan juga pasti ada. Bapak Ibu, saya pengumuman baru ulang tahun. Saya baru berulang tahun, saya menanti-nantikan kado. Beberapa waktu yang lalu saya menantikan kado. Jadi double nih, kalau Desember ada dapat dari Natalan, dapat dari kado ulang tahun. Oh senang, pokoknya ini saya nanti-nantikan. Nah, Bapak Ibu, saat ini sebenarnya memang saya sedang menantikan sesuatu karena saya tahu akan ada yang memberikan saya sesuatu. Makanya saya sangat menantikan, semoga ya paket yang saya nanti-nantikan segera datang. Paket atas nama Ibu Debbie. Nah, baru diomongin, sudah datang paketnya. Memang luar biasa ya. Buat saya? Oke, baru saya omongin loh, panjang umur masnya. Sudah dibayar ya? Sudah Bu, jangan lupa kasih bintang 5. Oke, terima kasih. Bintang Kejora saya kasih nanti ya. Bapak Ibu, saya dapat paket, baru saya omongin sudah datang paketnya. Happy sekali. Terima kasih Pak Gojek. Iya, paket yang besar, nanti kita buka ya, nanti kita buka sama-sama. Kita lanjut dulu bagian firman Tuhan ini. Ya Bapak Ibu, hari ini tema kita berbicara tentang keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang. Sebuah penantian akan keselamatan. Jadi apa yang dinantikan? Keselamatan. Semua orang rindu selamat, semua orang ingin selamat. Kemarin ada pernikahan putra bungsunya Pak Presiden. Semua orang ngucapin selamat, selamat, selamat untuk pernikahannya. Supaya apa diucapkan selamat? Ya supaya pernikahannya langgeng, panjang. Supaya apa seseorang ketika berulang tahun diucapkan selamat ulang tahun? Supaya usianya juga panjang, bisa menikmati hari-harinya. Oh selamat ya buat yang baru selesai wisuda, selamat ya buat Nada, oh iya. Supaya nanti studinya makin berhasil, karirnya makin berhasil. Selamat ya yang buat baru kerja, oh iya. Semuanya kita ingin sesuatu yang indah, selamat ya. Tapi setiap orang rindu bukan hanya mengucapkan ke orang lain, tapi merasakan sendiri. Selamat. Selamat menempati rumah baru supaya rumah ini menjadi rumah yang penuh damai, rumah yang penuh dengan berkat. Banyak orang bisa menikmati juga di dalam rumah ini kebaikan-kebaikan tuan rumah. Semua doa-doa yang terbaik. Semua bicara tentang selamat. Ingin keselamatan. Ingin selamat. Bapak Ibu, ini keinginan yang sebenarnya terpendam cukup lama di dalam hati umat Tuhan. Bangsa Israel, mereka menanti-nantikan keselamatan ini karena mereka tahu Allah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan bagi umat pilihannya. Tapi bukan hanya umat Israel, kita pun semuanya ingin selamat. Sehingga saya bisa mengatakan, bisa menyimpulkan, semua orang ingin selamat, benar? Benar? Iya. Kita dari rumah ke sini aja kita berdoa supaya apa? Selamat dijaga di gereja sampai di gereja selamat. Karena nggak ingin ada apa-apa di perjalanan. Semua orang juga kalau saya katakan mengejar keselamatan itu bahkan. Mengejar Bapak Ibu. Saya katakan demikian karena coba kita renungkan sesaat. Tujuan akhir dari hidup keberagamaan itu adalah tentang keselamatan. Bahkan ketika kita hidup beriman, punya iman, itu ujungnya adalah juga bicara tentang sebuah keselamatan. Setiap orang bicara tentang bagian ini. Bahkan susah payah, dikejar, diupayakan, dibayar berapapun harganya supaya bisa dapat keselamatan. Ketika orang akhirnya memilih untuk cara yang ekstrim, bom bunuh diri karena mereka juga sedang kejar yang namanya keselamatan. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan foto saya dulu, izin ya. Saya tampilkan foto saya. Itu foto beberapa tahun yang lalu, yang sebelah paling kiri dari saya. Itu cerita tentang satu acara pemakaman di Toraja. Saya lupa berapa tahun yang lalu itu ya. Itu acara
Rambu Solo namanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin ada saudara-saudara saya orang Toraja di sini ya. Bapak Ibu, mereka melakukan upacara itu nggak sembarangan. Butuh waktu mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk orang-orang ini bisa melakukan upacara pemakaman untuk leluhurnya, untuk orang tuanya. Karena memang upacara Rambu Solo ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Bapak Ibu, satu bagian penting yang tidak boleh hilang dari upacara adat mereka adalah kerbau, tedong. Itu penting sekali. Karena bagi mereka kerbau itu binatang suci. Kalau kerbau hitam saja ya, di sana itu dihargai sekitar 70 sampai 150 juta satu kerbau. Kerbau hitam biasa. Tedong ya. Apalagi kalau yang mau dipakai yang lebih penting lagi itu kerbau yang bule itu, kerbau yang belang. Itu harganya bisa sampai 500 ke 900 juta, hampir satu. Dan kalau orang yang lebih kaya dia butuh lebih banyak kerbau itu. Mereka meyakini bahwa kerbau itu bisa mengantarkan sebagai kendaraan mereka untuk menuju ke surga. Diyakini, keyakinan pada saat itu. Makanya menabungnya lama. Hidup pas-pasan supaya bisa buat pesta adat yang bagus, yang besar supaya bisa beli tedong. Demi perjalanannya mulus untuk sampai ke surga. Mencari keselamatan. Satu gambar lagi, ya itu gambar yang baru. Ya bersyukur sekali saya punya kesempatan untuk bisa tahu hal ini. Ini cerita di Gunung Batu yang di Petra, di Jordania, gambar yang di tengah, itu Gunung Batu. Gunung Batu, tapi oleh satu suku namanya suku Nabatiyah, mereka sudah mulai melakukan pekerjaan ini 400 tahun sebelum Yesus lahir. Karena mereka menganut paham tentang keselamatan. Tapi yang mereka yakini adalah kalau mereka bekerja bersusah payah, gunung batu itu mereka pahat, mereka jadikan kuburan yang indah untuk leluhur mereka, itu akan mempermudah untuk nanti masuk surga. Karena percaya bahwa ada kehidupan lain setelah di sini. Dan mereka siapkan tempat untuk kehidupan selanjutnya. Hari-hari mereka dilalui dengan bekerja bersusah payah memahat. Bayangkan memahat gunung batu itu enggak pekerjaan yang mudah. Berapa puluh tahun ngerjainnya. Dan yang paling kanan dari saya itu gunung batu yang sudah selesai dipahat. Itu bukan istana Bapak Ibu, itu kuburan. Berjeri lelah demi mengejar arti daripada mendapatkan keselamatan. Saya hanya kasih contoh sedikit itu Bapak Ibu dari begitu banyak upaya yang dilakukan manusia untuk mengejar, untuk mencari keselamatan. Pertanyaannya, dengan segala upaya susah payah dilakukan, adakah jaminan bahwa mereka bisa memperoleh keselamatan dengan cara-cara seperti itu? Adakah agama yang bisa memberikan kepastian tentang keselamatan yang Bapak Ibu pernah tahu? Ada? Satu-satunya pribadi yang berani berkata dengan lugas. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang mengatakannya. Artinya final. Jelas, clear, terang buat kita semua, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus. Amin? Ya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita mengakuinya sebagai Tuhan atas hidup kita, ketika kita menjadi milik Tuhan, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Keselamatan itu menjadi milik kita kekal. Bapak Ibu tidak perlu lakukan hal-hal seperti tadi. Tapi diberikan cuma-cuma. Diberikan seperti paket ini. Diberikan, datang langsung diberikan kepada kita.
Ya, karena sekalian saya cerita tentang paket, kita sama-sama ya buka paketnya ini. Oke, saya mau buka, Bapak Ibu mau lihat isinya. Susah. Oke. Paket ini isinya adalah, Megan bisa baca dengan jelas. Keselamatan. Keselamatan itu paket dari Tuhan untuk kita. Keselamatan. Bapak Ibu, keselamatan itu diberikan kepada kita. Di dalam paket keselamatan ini, ternyata ada beberapa hal lagi yang menjadi bagian dari paket ini. Saya akan mulai dari yang pertama. Di dalamnya ternyata ada damai sejahtera. Terima kasih sekali lagi untuk Megan sudah membantu kami semua, yang jauh pasti nggak bisa baca dengan jelas. Damai sejahtera. Keselamatan itu berbicara tentang damai sejahtera, Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan berpanjang lagi pada bagian ini. Minggu lalu Musuh Andi sudah sampaikan ini dengan sangat jelas. Damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sang damai, dialah yang datang. Dan damainya diberikan untuk tinggal tetap dalam kita. Keselamatan itu pasti berbicara tentang damai sejahtera. Selanjutnya, keselamatan juga berbicara tentang, ada yang bisa baca? Pemulihan. Bapak Ibu, paket ini tadi ada 4 rupanya isinya. Selain damai sejahtera, ada juga di dalamnya pemulihan. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 berbicara tentang kondisi-kondisi. Dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Ketika Tuhan memulihkan pasti ada perubahan hidup yang terjadi. Ya Bapak Ibu, kita sudah sama-sama baca tadi ya. Pada waktu itu orang yang buta akan dicelikan, orang yang tuli akan kembali mendengar. Saya ingin tekankan bahwa pemulihan yang dari Tuhan, ini bukan hanya berbicara tentang kondisi orang di sekitar kita. Bukan hanya berbicara tentang alam yang berubah. Tapi ini berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam kita. Bukan hanya hal yang di luar yang kelihatan. Ada hal yang paling penting dan itu yang disasar oleh Tuhan kita. Di dalam diri kita yang gak bisa dibereskan oleh siapapun. Kecuali oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Dosa. Tak ada orang yang bisa membersihkan, membereskan, menyelesaikan dosanya sendiri. Tapi keselamatan itu berbicara tentang Yesus yang turun jadi manusia dan mati di salib supaya selesai urusan dosa, bebas dari belenggu dosa. Dan kita bisa kembali memiliki hubungan yang sudah diperbaiki dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ada pemulihan, ada rekonsiliasi, dan pastinya ada perubahan hidup. Nah, jadi jangan berhenti di rekonsiliasi saja. Rekonsiliasi tapi kalau nggak ada yang berubah apa gunanya? Berarti belum dipulihkan. Ada perubahan yang nyata yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi ciptaan yang baru. Setidaknya kita bisa lihat dari caranya berpikir, dari caranya berkata-kata, dari caranya bersikap, dari caranya meresponi orang lain. Sudahkah dia adalah orang yang sungguh-sungguh dipulihkan, sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Mari kita melihat diri kita masing-masing Bapak Ibu. Apakah Tuhan sudah sungguh-sungguh memulihkan kita? Apakah keselamatan itu sudah benar-benar menjadi bagian kita? Yang ketiga, di dalamnya juga ada Immanuel. Matius 1 ayat 23 berkata demikian. Anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Keselamatan berbicara tentang Allah yang menyertai hidup kita. Yang tinggal di dalam kita. Beserta kita setiap saat, setiap waktu. Enggak cuma hanya waktu-waktu tertentu dalam hidup kita. Tidak hanya ketika kita susah. Tidak hanya ketika kita senang. Gak hanya ketika kita dalam pergumulan sulit. Gak dalam satu bagian dari hidup kita.
Allah beserta kita dalam seluruh aspek dari kehidupan kita. Ini janji yang luar biasa. Kalau kamu sudah terima keselamatan, Allah besertamu setiap waktu di dalam hidupmu. Kalau Allah beserta kita, adakah sesuatu yang perlu kita takutkan? Saya takut, iya pasti. Setiap orang punya rasa takut. Karena masih manusia biasa. Tapi apakah rasa takutmu membuatmu melupakan Allah besertamu? Karena itu akan menentukan bagaimana kita bersikap dalam menghadapi rasa takut kita. Dan bagian yang selanjutnya, saya masih ada satu lagi di dalam paket saya ini. Surga. Keselamatan ujungnya juga pasti berbicara tentang surga. Ini yang dikejar banyak orang. Banyak orang mencari jalan ke surga. Tuhan bilang, akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah hidup yang kekal itu. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa indahnya digambarkan tentang surga. Ayat yang ke-10 bahkan dikatakan orang-orang dibebaskan akan masuk ke Sion dengan sukacita. Kegirangan, sukacita. Keindahan yang tak akan bisa kita bayangkan itu yang ada di surga. Banyak orang memahami surga dengan cara yang salah. Kebahagiaan surga hanya sebatas kenikmatan dunia. Tapi surga berbicara lebih daripada itu. Sukacita, sorak-sorai, damai sejahtera, semua yang gak bisa dunia sediakan. Surga itu yang dikejar orang. Tapi kita melihat semua bagian ini diberikan cuma-cuma. Gratis. Itulah kasih karunia Tuhan bagi kita semuanya. Bukan hanya diberikan kemudian ditinggalkan. Tapi dia sendiri yang datang menyelamatkan kita. Memberikan keselamatan itu bagi kita. Itu yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan tadi, Yesaya 35 ayat 4. Dia sendiri, dialah keselamatan itu. Dan dia juga yang membawa langsung keselamatan itu. Di mana Bapak Ibu bisa membayangkan ada sesuatu yang begitu besar. Yang sebenarnya sedang kita alami. Keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Dan dia sendiri yang datang membawa keselamatan itu. Setelah dibawa ditinggalkan? Enggak. 2 hari yang lalu saya menerima paket. Ada seseorang kirim paket ke saya, tapi ketika kurir datang ke rumah saya tidak ada di rumah. Kemudian karena ada nomor telepon tertera, kurirnya telepon saya. Punya ada paket. Saya bilang, oh nggak ada orang di rumah. Oh kalau gitu saya lemparkan saja ya paketnya ke dalam ya. Sesaat saya syok Bapak Ibu, dilemparkan bahasanya. Saya lemparkan saja ya Bu paketnya, karena nggak mungkin diletakkan. Pasti diambil orang, dia bilang dia lemparkan. Saya belum habis mikir, saya bilang, loh nanti kalau pecah bagaimana? Dia sudah kirim video ke saya. Video bagaimana dia melemparkan itu dan nyampe memang di ujung dekat garasi mobil saya. Pengen marah, tapi ya nggak bisa. Videonya juga sudah saya buka, dia orangnya sudah bilang, sudah ya Bu, sudah selesai. Sudah saya lemparkan. Ya itulah manusia. Kurirnya juga merasa tanggung jawab saya sudah selesai, paket sudah saya hantarkan, sudah sampai. Mau caranya dilempar, mau cara bagaimana, yang penting sampai di penerima. Meskipun gak diterima langsung oleh penerimanya. Tapi Tuhan Yesus, keselamatan yang dibawanya tidak seperti itu. Dia membawa dirinya dan keselamatan itu adalah dirinya. Dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Gak ditinggalkan sendirian. Kita mungkin bilang, tapi Yesus gak ada saat ini bersama-sama dengan saya. Yes, secara fisik tidak. Tapi kita gak pernah ditinggalkan. Roh Kudus diberikan setiap saat di dalam hidup kita. Setiap waktu mengajari, membimbing, menolong, menghibur. Kurang apa lagi? Dia datang membawa keselamatan. Dan dia sendirilah keselamatan itu. Terlalu besar, terlalu mulia, terlalu terhormat manusia-manusia kotor ini untuk diperlakukan seperti itu. Tapi mari saya mengajak kita berpikir, cara kita meresponi itu bagaimana? Cara kita meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu bagaimana?
Harusnya sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih. Kita pasti akan bilang, terima kasih Tuhan, kita pasti akan bersuka cita. Kita pasti akan membalasnya dengan yang terbaik. Tapi coba kita pikir, lihat diri kita. Saya diajak melihat diri saya. Apakah saya bersuka cita? Apakah saya benar-benar menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Atau kita bermain-main dan menganggap remeh keselamatan, paket keselamatan ini. Paket yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Gimana cara kita meresponnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sesungguhnya itu adalah cara berespon yang baik terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ayat 1 sampai 2 berbicara tentang alam, pohon-pohon bersuka cita, bersorak-sorai. Ya, ini gaya bahasa personifikasi ya. Seolah-olah mereka melakukannya, tapi ini menunjukkan alam saja bersuka cita. Bagaimana kamu manusia ciptaan yang khusus diberikan Tuhan kesempatan ini, bagaimana meresponi keselamatan? Adakah sukacitamu nyata? Sukacita Natal ini nyata nggak sih? Karena Natal ini bicara tentang keselamatan yang datang untuk kita, berita keselamatan. Sukacitanya di mana? Apakah kesibukannya yang penuh dengan rutinitas menjelang Natal atau ada sesuatu yang lebih lagi yang bisa kita pahami dari bagian ini? Karena kalau kita bersukacita, kita bersemangat meresponi paket keselamatan yang sudah kita terima, pasti cara kita juga berbeda. Cara berespon yang benar juga ditunjukkan di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Itu dengan terus bekerja. Bekerja, lakukan bagian kita. Ayat 3 katakan kuatkan tangan yang lemah lesu. Teguhkan lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkan tangan. Tangan sudah dipakai belum bekerja untuk pekerjaan Tuhan? Itu respon untuk keselamatan yang sudah kita terima. Semakin kita banyak pakai tangan kita bekerja, tangan pasti semakin kuat. Benar ya? Akan semakin kuat. Biasanya pegang beban setiap hari pasti akan makin kuat. Semakin kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, harusnya mengantarkan kita semakin menunjukkan ini sikap saya menghargai keselamatan. Dikatakan di sana, teguhkan lutut yang goyah. Ada banyak orang yang semakin goyah dalam penantiannya, dalam perjalanan imannya. Sudahkah kita hadir untuk meneguhkan mereka? Mengajak mereka berdiri kembali. Ini juga berbicara tentang diri kita sendiri. Sudahkah kita melihat lututku goyah enggak ya? Ataukah lututku pakai banyak untuk berdoa? Kita tahu bahwa lutut, perjanjian lama orang Ibrani memakai proskuneo ya. Mereka memakai, menundukkan tubuh mereka berlutut bersungguh-sungguh menunjukkan kerendahan hati berdoa. Keselamatan juga berbicara tentang sikap kita. Sudahkah banyak memakai waktu berdoa? Sudahkah banyak memakai waktu menguatkan orang lain? Sudahkah kita mengatakan kepada orang-orang yang tawar hati tentang berita Injil, tentang keselamatan ini? Katakanlah kepada orang-orang, sudah dikatakan belum? Sudah disampaikan belum berita ini? Kuatkan, kerjakan bagianmu, teguhkan, katakan, semua berbicara tentang pekerjaan. Lakukan bagianmu sebagai bukti bahwa kita meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, cara kita berespon terhadap keselamatan menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai keselamatan, paket ini, paket keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sedangkan bangsa Israel belum pun waktu itu, mereka masih menanti-nantikan, mereka sudah bersuka cita. Karena sebuah pengharapan besar, gak tahan lagi tertindas dengan kondisi ini. Menantikan Mesias itu datang. Kita, di mana masa anugerah itu sudah benar-benar ada, kita sudah mengalaminya, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Harusnya responnya lebih baik lagi. Keselamatan itu sudah datang, sudah kita terima. Yang saya sampaikan di sini ini semuanya itu bukan nanti, sudah kita terima. Benar, melalui kedatangan Tuhan yang kedua nanti akan digenapi secara sempurna. Bagian finalnya adalah kita akan bersama-sama dengannya di surga. Tapi keselamatan itu sudah kita miliki.
responnya kita bagaimana? Saya teringat kisah tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ada orang-orang yang setia dalam penantiannya, menanti keselamatan itu. Dia setia menjaga lenteranya, menjaga lampunya untuk minyaknya tidak habis, sehingga lampunya tetap padam. Apakah itu adalah kita? Ataukah kita adalah 5 gadis yang bodoh, yang lengah, yang ngantuk sebentar, yang tertidur sebentar, yang merasa aduh lamanya kapan datangnya ini. Sang mempelai ini sudahlah tidur-tiduran sebentar, nggak ngecek lagi apakah minyaknya masih cukup atau tidak. Apakah kita adalah orang yang sudah terima keselamatan? Nggak apa-apalah berdosa sedikit-sedikit, nanti hari Minggu ada ruang pengakuan dosa minta ampun lagi. Tuhan kan Maha Pengasih, tahu manusia terbatas. Apakah itu sikap kita? Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan saudara-saudara kita yang akan dibaptis. Kita akan melihat orang tua yang akan membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Ini pun berbicara tentang keselamatan. Karena rindu untuk menjadi bagian keluarga Allah. Menjadi anak-anak Tuhan. Dimateraikan jadi anak Tuhan yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Terima keselamatan, menikmati surga. Diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Supaya di akhir semua cerita tentang kehidupan kita, ketika kita menghargai keselamatan, kita pun akan menjadi bagian dari orang-orang seperti yang dituliskan dalam Yesaya 35 ayat 2. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan semarak Allah kita. Kalau di sini dikatakan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, mari katakan pada diri saya sendiri, pada kita masing-masing. Kita, saya akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia menjaga paket keselamatan ini sampai dia datang kedua kali dan akan bersama-sama dengannya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan yang mengenal kami, yang tahu bagaimana selama ini kami bersikap dalam menantikan Tuhan. Bagaimana kami bersikap dalam keselamatan yang sudah kami terima, dalam meresponi setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Anugerah yang besar ini. Tuhan yang mungkin mendapati kami gagal dan tidak sungguh-sungguh menunjukkan ucapan syukur kami dengan berbuat seperti yang Tuhan inginkan. Saat ini kami memohon melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami rindu untuk Tuhan tolong kami. Mampukan kami Tuhan jadi pelaku firman. Mampukan kami untuk menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Menceritakannya kepada banyak orang. Dan mengizinkan untuk Tuhan yang terus menolong kami. Dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk karya yang luar biasa. Keselamatan kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dialah paket keselamatan itu untuk kita semua. Biarlah dengan iman yang bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad dengan sikap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup
yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita mengucap syukur akan berkat Tuhan. Kalau kita boleh menikmati setiap kehidupan ini, tentunya ada satu sukacita. Boleh kita melihat kiri kanan kita melihat saudara-saudara kita yang juga bergumul di dalam kehidupannya. Dan boleh bersama-sama kita beribadah saat ini. Kita berikan salam yang terindah. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu boleh hadir di sini. Ataupun ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berulang tahun pada hari ini. Ya, ada Ibu Monica, ada Bapak Handi. Kita mengucap syukur akan berkat Tuhan. Dan Bapak Ibu juga yang dalam minggu ini berulang tahun. Ataupun ada saudara-saudara kita yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Saya boleh undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita mengucap syukur akan kesetiaan selalu boleh beribadah bersama-sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi segala masalah. Tapi Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita ketika berkat-Nya itu boleh turun di dalam usaha pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, kita mengucap syukur hari ini. Kita boleh memberikan persembahan. Persembahan bagi gereja, bagi pelayanan ini, bagi tempat ini, bagi orang-orang terdekat kita, bagi kota ini, bagi tempat di mana kita boleh tinggal. Dan kita juga boleh memberikan persembahan diakonia, di mana ini boleh dipakai untuk membantu saudara-saudara kita, untuk mensupport mereka di dalam ekonomi, membantu mereka di dalam studi-studi mereka. Seperti firman-Nya yang berkata demikian, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada talenta yang kecil, tidak ada talenta yang tidak berarti. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memanggil kita semua. Dengarkanlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Mari kita layani Tuhan. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Dan tiap karya Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saya jemaat kita bangkit berdiri. Kita tahu hari terakhir semakin dekat. Bila kita mantapkan langkah kita di dalam jalannya, janganlah kita sesat. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu datang. Tiap
dan Ibu, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami sama-sama boleh hadir di rumah-Mu yang kudus untuk berbakti dan beribadah. Dan kami juga mengucap syukur kalau pada Engkau masih boleh beri kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan sebagian daripada berkat yang Tuhan sudah boleh limpahkan kepada kami begitu berlimpah ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon ya Tuhan supaya Engkau sudi untuk menerima persembahan kami ini ya Tuhan. Persembahan yang mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa kepada kami ya Tuhan. Kiranya Kamu sucikan dan kuduskan persembahan ini untuk juga boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan juga memakai kami sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan, untuk boleh melayani gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke dalam doa syafaat kita. Ya, untuk poin pertama dan kedua, kita sama-sama doakan. Di tengah situasi dan kondisi ekonomi, politik, sosial dalam masyarakat saat ini, sebagai umat Kristen, mari kita tetap mempunyai iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, menjadi saksinya mengabarkan berita keselamatan kepada orang yang belum percaya. Dan kita juga doakan bersama-sama untuk korban bencana alam. Di beberapa tempat ada beberapa kejadian gempa, dan khususnya mungkin yang terakhir di Cianjur, dan mungkin juga ada gempa-gempa lain. Kiranya Tuhan mau menolong supaya korban-korban dan juga mungkin hal-hal yang lainnya bisa tersalurkan bantuan-bantuan kepada korban di sana. Ya, kita sama-sama doakan bersama-sama untuk doa pokok doa ini dulu. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga pada pagi hari ini bersama-sama bersatu hati ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk Tuhan adalah Allah kami, Allah yang besar, Allah yang mampu memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan, sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Dan biarlah kami tetap boleh punya iman dan pengharapan ya Tuhan, walaupun di tengah kondisi yang pada saat ini mungkin kurang baik ya Tuhan, mungkin dalam beberapa hal ya Tuhan, mungkin kami punya pergumulan-pergumulan, kayak punya permasalahan-masalahan apapun itu, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, mungkin juga banyak hal yang lainnya, usaha dan lain sebagainya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara kami, Engkau adalah Allah yang sanggup juga menjaga kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap boleh punya iman dan tidak putus-putus bertekun dalam pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh tetap menjadi saksi bagi kemuliaan bagi nama-Mu untuk orang-orang yang mungkin masih belum percaya kepadamu. Kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk korban daripada bencana alam, gempa khususnya yang terjadi beberapa saat ini di beberapa tempat, khususnya di Cianjur. Kiranya Tuhan juga menolong supaya bantuan-bantuan yang ada boleh tersalurkan dengan baik untuk membantu para korban bencana di Cianjur dan mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Kami serahkan supaya Tuhan juga mau lindungi, supaya jauhkan dari bencana-bencana alam yang lain ya Tuhan, supaya biarlah bangsa ini, negara ini tetap boleh aman, tentram, dan jauhkan dari bencana-bencana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya, berikutnya kita sama-sama doakan. Mungkin saya bagi dua, untuk bagi yang pria, kita mendoakan jemaat yang sakit. Kita berdoa untuk Ibu Kwan Ai, yang besok rencananya akan dioperasi. Kita berdoa yang kita juga doakan untuk Saudari Mariska, anak Bapak Rasman, yang sedang menjalani kemo pada saat ini. Dan juga kita doakan untuk Bapak Sitorus,
Bapak Muajantinus, Ibu Kuingim, Bapak Andi Cayona, Bapak Budi Hartono. Yang untuk yang wanita, berdoakan untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Beberapa nama yang ada di layar, kita sama-sama doakan supaya baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang pernikahan, supaya Tuhan tetap boleh tambahkan hikmat dan sukacita kepada jemaat yang berulang tahun dan yang kita juga sama-sama kemudian doakan untuk keamanan di seluruh wilayah Indonesia agar tetap aman dan kondusif. Ya. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dibacakan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun yang sedang lemah tubuh ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada yang harus dirawat masuk rumah sakit dan harus menjalani proses yang cukup berat ya Tuhan. Biar Engkau juga boleh pimpin, supaya Engkau boleh berikan kekuatan ya Tuhan, berikan kemampuan untuk boleh menjalani proses pengobatan yang harus mereka alami ya Tuhan. Dan juga beberapa dari jemaat yang lemah tubuh yang harus berbaring sakit di rumah dan mungkin sulit bergerak ya Tuhan, tapi Tuhan tetap boleh berikan supaya mereka boleh punya kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan atas apa yang dialami oleh saudara-saudara kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga boleh pimpin supaya keluarga yang terus mensupport juga Engkau boleh berikan pimpinan Tuhan agar mereka boleh tetap punyai untuk boleh mensupport anggota keluarga yang sedang sakit ya Tuhan. Dan juga kami tahu untuk kebutuhan dana yang mungkin saat ini juga tidak sedikit ketika harus tetap baring sakit, Engkau juga mau cukupkan kebutuhan-kebutuhan dana bagi para saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami percaya Engkau mau sanggup menyembuhkan dan memulihkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kondisi keamanan Indonesia. Kami tahu ya Tuhan, apalagi nanti menjelang daripada pemilu dan juga beberapa waktu yang lalu ada bom bunuh diri dan lain sebagainya. Biarlah Engkau tetap boleh pimpin supaya kondisi keamanan di negara ini tetap boleh terjaga ya Tuhan. Khususnya juga menjelang Natal dan Tahun Baru, biarlah tetap boleh Engkau jagai supaya keamanan boleh kondusif sehingga kami boleh merayakan Natal dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan pada siang hari ini untuk keluarga dari yang berduka, untuk keluarga daripada Ibu Sapta, maupun juga keluarga besar dari Evangelis Waniwati ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh pimpin supaya mereka boleh dihiburkan atas kehilangan dari orang tua mereka ya Tuhan, supaya Tuhan mau boleh berikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan doa-doa ini yang jauh daripada sempurna, Tuhan mau sempurnakan ya Tuhan, dan Tuhan mau berikan waktu yang terbaik, permohonan-permohonan kami tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan ya Tuhan. Terima kasih, kami akan tutup doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Kristus telah datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita
dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan segala pujian kita hanya bagi Allah yang kudus. Suci, suci, suci. Kuduslah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang layak kami semua. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji namamu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Kita boleh menikmati ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh diaken. Sekali lagi shalom jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu. Ya, mohon bersabar sebentar, kami akan membacakan beberapa pengumuman lisan. Yang pertama dari bidang persekutuan untuk hari Selasa tanggal 20 Desember karena berhubung juga sudah mendekati Natal sehingga PDP yang biasanya kita jalankan akan digabung dengan doa bersama juga dengan panitia dan penata layan Natal pada hari Selasa jam 7 malam hingga 7.45 di aula. Yang berikutnya
sebentar sore kita juga sama-sama bersukacita, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang mungkin anaknya dalam sekolah minggu, supaya nanti sore jangan lupa kita ada Natal Komisi Anak Hosana jam 4 sore ya. Jadi tolong Papa Mama bisa mengantar atau mengingatkan untuk anak-anak bisa hadir dalam Natal nanti sore dengan tema Unforgettable Christmas di Aula Gereja lantai 3 ya. Kemudian yang berikutnya kami juga sama-sama berduka cita atas meninggalnya Ibu Tiurna Simanjuntak, yaitu mama dari Ibu Sapta yang meninggal pada hari Selasa 6 Desember di Medan. Kiranya dan telah dikebumikan hari Sabtu 10 Desember. Dan kemudian kita juga baru saja mendengar berita duka cita, yaitu Papa dari Evangelis Waniwati, yaitu Bapak Alfian Halim yang baru saja pagi ini juga dipanggil Tuhan. Kiranya keluarga semua, baik keluarga Bu Sapta maupun keluarga Evangelis Waniwati, diberikan kekuatan dan penghiburan. Yang berikutnya, mohon bersabar sebentar untuk mengingatkan beberapa daripada rangkaian acara Natal kita. Ya, untuk rangkaian acara Natal kita akan dimulai dengan ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember jam 7 malam ya. Diingatkan sekali lagi, ibadah malam Natal 24 Desember jam 7 malam hari Sabtu ya. Dengan tema History, kisah terangnya, dibawakan oleh Evangelis Harry Chiu. Ya. Berikutnya juga di ibadah Natal hari Minggu, kita ada ibadah tanggal 25 Desember karena berkenaan 25 Desember jatuh di hari Minggu, kita ada ibadah satu kali yaitu jam 9.30 ya, digabung semua dalam satu kali ibadah ya. Dengan tema Story of Love dibawakan oleh Pendeta Wayudi. Berikutnya untuk kita juga ada persekutuan akhir tahun di hari Sabtu 31 Desember, ibadah tutup tahun ya, biasanya kita sebut jam 7 malam dengan tema Closer dibawakan oleh Evangelis Eka ya. Dan ibadah tahun baru hari Minggu ya ini, Minggu 1 Januari, ibadah satu kali jam 9.30 dengan tema New Chapter dibawakan oleh Pendeta Wayudi, dan juga akan ada seperjamuan kudus ya mestinya. Ya, oke, itu dari beberapa warta lisan. Akan dilanjutkan oleh warta dari Panitia Natal. Saya persilahkan Pak Erik.
Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia, puji Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.